Shalom, selamat pagi semuanya, and we welcome the month of June. Pada bulan Juni ini kita akan masuk ke topik yang sama, tapi continuation. Jadi kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai peace, mengenai shalomnya daripada Tuhan. Hari ini saya berikan judul His peace is the cure for your troubled soul. Damai sejahteranya itu memberikan atau merupakan obat atau yang menyembuhkan jiwamu yang saat ini lagi kacau. Saudara-saudara, kalau tahu saudara dunia ini saat ini sedang mempersiapkan untuk kembali kepada kehidupan yang normal, betul? Semuanya sedang mempersiapkan semuanya, there's a new normal, so the world is actually, dunia ini sedang saat ini berubah. Karena seperti tadi yang dikatakan oleh Pastor Lita, bahwa norma-norma yang dikatakan normal itu sudah saat ini apa yang dianggap normal. Itu tuh berbeda dengan normal yang kita dahulu suka pikirkan. Kalau sekarang semuanya itu harus pakai masker, terus kemana-mana menjaga jarak, menjaga prokes, semuanya dikit-dikit orang takut gitu ya. Begitu batuk, jreng langsung semuanya minggir gitu ya. Nah ini jarang orang berkumpul gitu ya. Saudara perhatikan bahwa kenormalan itu seakan-akan sangat sulit kembali. Sangat sulit untuk kita dapatkan kembali. Sangat sulit. Dunia udah berusaha tapi sulit sekali untuk dicapai. Dan tidak ada yang pernah tahu lagi berapa lama ini akan mulai normal kembali. Saudara mungkin bisa ngiri sama negara-negara tertentu yang kembali kelihatannya normal gitu ya. Kelihatannya semuanya boleh konser, ada yang ngumpul segala macam gitu ya. Tapi saudara juga nggak tahu apa yang sedang terjadi di negara itu pada umumnya atau pada spesifiknya seperti apa. Kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya. Orang masih banyak yang takut untuk kembali bahkan bersekolah. Orang yang takut kembali untuk bekerja. Orang takut kembali untuk bepergian kadang-kadang. Apalagi belakangan isunya adalah bahwa COVID-nya ngamuk lagi nih. Baper banget nih COVID. Dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit mengamuk, berkecamuk lagi gitu. Gak ada yang merasa aman. Di beberapa negara bahkan terjadi lockdown kembali. Negara yang dikira aman, tidak aman ternyata. Gak ada rasa aman, kemanapun kita pergi rasanya gak ada rasa aman. Saya tadi berbicara dengan salah satu daripada jemaat, dia pergi ke salah satu daripada kota, ternyata wow, pada gak prokes. Wah, itu berarti mereka itu udah longing, mereka itu kepingin kembali secara normal, tetapi dalam kondisi yang gak normal. This is so confusing, sangat membingungkan. Ditambah lagi perekonomiannya juga gak menentu. Banyak orang, ya semuanya sekarang itu kepingin Bitcoin atau cryptocurrency. Cryptocurrency-nya rontok, bingung. Mau gimana? Sahamnya juga bisa rontok. Ya kan? Gak ada yang pernah aman gitu. Kemudian perang, banyak perang terjadi di mana-mana. Dengan kata lain, kita ini hidup di masa-masa yang penuh dengan kesengsaraan. Penuh dengan suffering, penuh dengan penderitaan, penuh dengan penganiayaan, penuh dengan penindasan. Di Roma, kita buka bersama-sama di kitab Roma pasal yang kelima ayat pertama dan keempat. Ini sebenarnya kita sudah membaca bersama-sama, tapi saya ingin mengulang kembali supaya ada sedikit prolognya, gitu, introduction-nya. Karena ini adalah basis daripada apa yang kita, ini dasar ya, ini adalah dasarnya, fondasinya kita. Mengapa kita bisa mengalami damai sejahteranya daripada Tuhan. Oke, dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini kunci, ini adalah dasar. Oke, seperti bangunan itu ada fondasinya, ada yang namanya strukturnya atau tulang-tulangnya yang menyebabkan rumah itu bisa berdiri. Di sini dasarnya adalah kebenaran. Made righteous by faith, itu adalah dasarnya, itu adalah akarnya. Kalau kita nggak dibuat menjadi benar, kalau kita tidak dibenarkan, nggak mungkin kita bisa mengalami damai sejahtera. Kita sudah pelajari bersama-sama. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh dia, melalui Kristus juga. Kita juga beroleh apa? Jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Bukan hanya kita beroleh damai sejahtera, tapi Tuhan berikan juga favor. So right now, saat ini
tanahmu yang kau injak ini adalah tanah kebenaran. Katakan bersama-sama dengan saya, tanah kebenaran. Oke, kita berada di tanah kebenaran. Kemudian kita juga berada di dalam tanah damai sejahtera. Katakan bersama-sama, tanah damai sejahtera. Tanah damai sejahtera. Oke, nah ini ada tanah satu lagi. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Karena kita bukan berdasarkan perbuatan kita bahwa kita bisa dibenarkan. Bukan oleh perbuatan kita bisa damai dengan Allah. Tetapi juga bukan perbuatan kita bisa beroleh jalan masuk kepada kasih karunia ini, favor. Ini kita namanya tanah kasih karunia. Katakan bersama-sama, tanah kasih karunia. Tanah kasih karunia. Jadi ada 3 ya, ada tanah kebenaran, tanah damai sejahtera, tanah kasih karunia. On this ground, kita harus punya footing yang kokoh di sini. Oke? Di dalam kasih karunia ini kita apa? Berdiri. Dan kita apa? Bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara kalau udah berdiri di tanah kebenaran, tanah damai sejahtera, tanah kasih karunia, ini udah namanya tanahnya itu kalau orang bilang itu ini kalau saudara tahu yang punya properti gitu ya. Kalau saudara udah punya tanah, atasnya mau dirubuhin pun tanahmu itu nggak bakalan hilang. Itu kamu punya tetap, betul? Saudara bisa ganti-ganti rumahnya segala macam. Tapi yang berharga kalau saudara yang bergerak di dalam properti tahu yang dihargain itu tanahnya. Tanahnya itu. Sepetak tanah itu sangat berharga. Orang juga berantem oleh karena tanah. Yang ada di Timur Tengah itu bukan berantem agama, itu berantem masalah tanah. Tanahnya siapa? Rumahnya siapa? Masalah propertinya siapa itu? Betul? Semua itu kalau tanahnya itu di sana, kalau tanahnya itu subur, tanahnya itu ada ada seperti sumber daya alam, seperti minyak gitu ya, gas natural gas gitu, atau ada tambang. Saudara tahu di Indonesia, ini pun kita juga masalahnya sama. Masalahnya di Indonesia ini tanahnya, nah kemarin saya dengar tuh di HO gabungan apa? Gemah Ripah Loh Jinawi. Nah, Gemah Ripah Loh Jinawi. Subur tanahnya. Makanya negara-negara ini, banyak negara itu pingin menjajah Indonesia. Benar kan? Karena apa? Bukan karena orangnya, ngapain jajahin orangnya. Dia pingin mendapatkan tanahnya itu. Jadi tanah ini sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena iman, melalui iman. Ini tanah ini, saudara ini saat ini berpijak di tanah apa? Kebenaran, di tanah damai sejahtera, dan di tanah kasih karunia. You are on favor ground. You are on peace ground. You are on righteous ground. That is your destiny. Ini adalah milikmu. Karena ini Tuhan Yesus yang memberikan tanah ini dan kau gak usah berperang untuk tanah ini. So you are on this ground. Tapi iblis pingin saudara mikir ini bukan tanahmu. Iblis pingin kamu itu berpikir kamu ini gak layak dapat ini. Dia ini mau kamu ini keluar dari tanah ini dan kamu perang-perang untuk menyerbu tanah ini kembali. That's what he wants. Itu yang dia inginkan. Dia ingin saudara berpikirnya seperti itu kalau engkau ini gak punya. Sama seperti bangsa Israel. Tuhan memberikan tanah Kanaan itu untuk mereka, itu milik mereka. Yet waktu masuk ke sana banyak raksasanya ini mesti diusir-usirin gitu ya. Kayak seolah-olah tanah ini bukan milik mereka. Itu yang raksasa-raksasa itu numpang yang ada di sana. Karena mereka sebenarnya meskipun mereka tinggal lama di sana, tetapi tanah itu tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Ini haknya mereka. Yet mereka sampai berpikir itu bukan tanah mereka. Saya udah agak melenceng sedikit ini. Tapi saya bukan hanya mau ngomong soal pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Karena ini kenapa kok ada berharap menerima kemuliaan Allah? Karena saudara di dalam tanah yang sama, pasal yang ketiga kita baca. Dan bukan hanya itu saja. Nah ya kan. Kalau udah bukan hanya itu saja, apa nih syaratnya lagi? Bukan syaratnya, it comes with it. Oke, kita malah bermegah juga dalam
Kesengsaraan, bukan hanya dalam pengharapan menerima kemuliaan. Karena dalam kesengsaraan, gunanya apa sih kita di dalam tanah damai sejahtera? Gunanya apa sih kita dalam tanah kasih karunia? Gunanya apa sih kita dalam tanah kebenaran? Oleh karena kita akan menghadapi yang namanya kesengsaraan. Saudara nggak bisa ngomong dalam Kristen tidak ada sengsara. Hidup oke-oke aja. Nggak bisa. Semuanya hidupnya itu akan mengalami kesengsaraan. Kalau saudara mikir saudara nggak bakalan sengsara, halu. Jangan halu. Apa saya ganti aja title-nya ya, jangan halu. Oke, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Oke, kesengsaraan kita is our suffering. Oke, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu, nah gunanya apa sih Tuhan dikasih kesengsaraan ini? Ngapain? Kan Yesus sudah sengsara, ngapain kita mesti sengsara? Oke, kita mesti pilah-pilah nih. Oke, apa yang dimaksud dengan kesengsaraan ini? Oke, nah kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, di sini dikatakan tribulation produce perseverance. Perseverance produce karakter, dan karakter hope. Saya nggak akan membahas satu persatu mengenai hal ini. Saya akan membahas justru mengenai kesengsaraannya. Oh pastor, sebentar lagi saya mau check out nih. Ada yang mungkin di YouTube gitu, udahlah follow yang lain aja dah. Gitu ngomongnya sengsara. Males, it's up to you gitu. But you miss out what God has in store for you. Kalau engkau mau tune out, sayang banget gitu. Karena berikutnya ini ya, ibarat kata gitu ya. Kalau kita makan bakcang, nah sebentar lagi mau hari bakcang nih gitu. Pada lapar gak? Bakcang nih. Kebetulan nih bacang gede gitu, tapi di tengah-tengah ada isinya gitu. Makan pinggir nggak ketemu babi, makan pinggir nggak ketemu lapcong, makan lagi pinggir nggak ketemu jamur gitu. Aduh capek ya makan bacang ya gitu ya. Isinya ketan, melulu nasi, melulu. Pas kegigit jebret, kegigitnya cabe. Pedas malah. Wah pedas Tuhan, pedas gitu. Katanya mesti bersabar, kenapa gua kegigit ranjau. I step on mine. Kalau saya sih suka. Begitu gigit cabai, wow gitu loh. Kayaknya wow gitu ya, you know. Siapa yang merasa kegigit cabai gitu seneng gitu. Banyak kan kaget. Tapi kalau kegigitnya jerek gitu ketemu, begitu sekali jerek ketemu samcan. Wah melting, meleleh. Wah rasanya umami pastor, umami. Itu loh, itu saudara, itu ada di tengah-tengah, itu ada di intinya. Saudara ngalamin itu gunanya supaya saudara itu bisa tekun di dalamnya untuk apa sih? Apakah sengsara ini disiplin daripada Tuhan sebelum kamu dapat berkat? Apakah kamu harus mengalami sakit penyakit dahulu, terus kemiskinan sebagai suatu bentuk kesengsaraan? Apakah itu kesengsaraan yang dimaksud yang merupakan disiplin bagi Tuhan yang Tuhan datangkan untuk umatnya? Apakah demikian? Saya percaya Tuhan tidak memberikan sakit penyakit dan kemiskinan untuk mendisiplin umatnya. Tidak sama sekali. That's not the way God is. Dia tidak memberikan itu untuk menghukum kita supaya kita sabar. Bertahan dalam sakit penyakit. No, that's not what it means. Oke, ngapain Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib? Dia itu memberikan tubuhnya sendiri supaya kita menjadi sembuh. Yet dia berikan lagi sakit penyakit supaya kita bersabar. Supaya kita ini tahu gitu bahwa ini adalah latihan daripada Tuhan. No, it's not it. Karena orang yang sama yang ngomong kayak begitu juga pergi ke dokter supaya dia cepat sembuh. Hello? Orang yang sama yang bilang bahwa sakit penyakit itu berasal daripada Tuhan, dia pergi ke dokter juga. Jadi untuk apa? So that's not the point kan, gitu loh. Kesengsaraan, tribulation, artinya dalam bahasa Yunaninya, ini saya nggak tulis di sini supaya saudara nggak fokus sama bahasa Yunaninya.
Bahasanya adalah thlipsis. Thlipsis. Thlipsis arti literally, secara harafiah artinya adalah pressure atau beban. Beda kan? Beban. Oke. Di sini saya tahu ada yang nge-gym, terutama anak saya. Joel nge-gym ya. Nge-gym perlu pakai beban nggak? Perlu ya. Kalau nge-gym nggak pakai beban gimana tuh? Pemanasan doang kan, gini. Ayo pemanasan gitu. Saya disuruh pemanasan sama anak saya begini-begini, wah gitu ya. Habis itu kenapa gitu ya, Joel kok begini-begini pemanasannya gitu. Gak ada beban gitu, pemanasan doang Daddy gitu loh. Kalau pemanasan gak pakai beban gitu, itu pemanasan, warm up. Kita mengalami kasih karunia Tuhan, dibukakan kasih karunia Tuhan, ya kan? Warm up, abis ini datang beban. Banyak yang udah dibukakan kasih karunia, habis itu datang sengsara, betul? Wah, katanya dalam kasih karunia, kenapa gue begini nih sekarang nih? Ngalamin segala macem nih. Wah, berat banget gitu. Aduh, gak mau deh kasih karunia. Balik lagi deh yang dulu, enakan yang dulu kayaknya. Ya sekarang habis kenal kasih karunia, dikasih beban pula gitu. Why? Kenapa gym perlu beban, Joel? Apa ya? Hypertrophy. Apa? Supaya membuat muscle. Kalau nggak ada beban, nggak akan improve badan kita ini. Dia itu perlu dikasih beban, perlu dikasih tekanan, perlu ada resistance. Kalau mau muscle-nya tambah besar, resistance-nya mesti tambah besar. Nggak bisa sama terus. Itu nggak grow, kata anak saya. Nggak grow, Mami. Mami cuma bebannya segitu melulu. Gitu nggak grow Mami, katanya gitu. Ya kan, harus ada beban. Mau tambah otot, harus ada beban. Otot imanmu, Tuhan mau bentuk. Supaya apa? Supaya engkau siap mengalami, hadapin semua kesengsaraan, penindasan itu, engkau hadapi dengan imanmu. Engkau bisa hadapi, karena apa? Iman itu basically you believe. Supaya engkau percaya bahwa kamu itu masih tetap, meskipun kamu jatuh bangun, meskipun kamu kesandung-sandung, kamu tetap berada di tanah kebenaran. Kamu kesandung di tanah damai sejahtera, kamu kesandung di dalam tanah kasih karunia. Gak bisa keluar kamu, you are in the victory ground. You are still right now in the victory ground. Mau seberapa jauhnya kamu dari Tuhan berasanya, you are still in the victory ground. I preach myself happy. Tapi ya semua tekanan ini bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. That's not. Karena kita melihat orang lain gak ada tekanan kok hidupnya enak ya. Kenapa? Saya lihat tuh di sosial media dia kayaknya enak terus tuh. Makan enak terus, pergi jalan-jalan terus gitu, kayaknya enak banget gitu. Jangan percaya, don't judge the book by its cover. Bisa jadi itu adalah hanya screensaver doang. Makanya saya jarang posting apa-apa kalau mengenai diri saya di sosial media. Nanti dikiranya apa gitu, saya masih ada posting-posting lama saya gitu. Banyak orang mau coba, maksudnya follow gitu. Tapi saya hanya melihat bahwa di dalam sosial media itu banyak orang memproyeksikan dirinya dia mau seperti itu terus-menerus. Tapi dalam kenyataannya kehidupannya itu banyak hal yang dia tidak tunjukkan. You know? Roma 8 ayat 35. Apakah benar Tuhan ini masih sayang sama kita? Kita ini kan kena sengsara kok bisa begitu sih? Katakan apa? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau perang. Saudara tahu kan kita ini di mana-mana kita ini ada bahaya juga. Namanya bahaya virus COVID itu real, bahayanya ada, dangernya real. Saya udah pernah ngomong mengenai hal ini. Oke, saya nggak akan ngomong virus COVID nggak ada. Nggak ada di sekitar kita semua. Virus itu banyak, mutasinya pun banyak.
Saudara mau bayangin mutasi sampai segimana? Kalau sampai Tuhan tunjukkan benar-benar kamu punya mata mikroskopik, bisa ngeri saudara-saudara. Puji Tuhan matamu bukan mata mikroskopik. Oke? Kita nggak bisa ngelihat virus, tapi kita berbicara seolah-olah kita ngerti tentang virus itu. Padahal kamu sendiri nggak lihat. As if you understand so much about the virus. Yang kamu lihat adalah apa yang kamu dengarkan di berita mengenai virus itu. Apa yang kamu dengar di sosial media, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar mengenai si virus itu. Ini bahayanya ada. Tetapi kuncinya, siapa yang dapat memisahkan kamu dari kasih Kristus? Siapa? Siapa? Nggak ada. Ya kan? Penganiayaan di sana, penganiayaannya sama. Jawabannya nggak ada. Kita nggak akan dapat dipisahkan daripada kasih Allah. Bahkan bukan hanya tidak dapat dipisahkan, kita ini bahkan disebut lebih daripada orang yang menang. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. He loves you. That's why you are more than a conqueror. Cukup nggak itu? Ya, pastor, kalau cuma ngomong doang gitu ya, saya sih masih belum berasa kayak orang yang menang ya. Kayaknya sih masih digebukin, kayaknya masih kalah melulu. Saya udah kayaknya berasanya udah ngangkat gitu ya di gym gitu ya. Berasa nggak pernah nggak ngangkat melulu di gym gitu ya, nggak numbu-numbu gitu ototnya gitu. Rasanya kalau orang bahasa gymnya bilangnya plateau. Tahu plateau? Itu bahasa Jawa, artinya nggak ada improvement sama sekali. Datar terus. Tapi kita nggak tahu, something actually itu is in our body, itu dalam tubuh kita ini sedang transform. Something is transforming. Kita ini tambah kuat. Kita ini jadi tambah, kita nggak sadar otot kita numbuh sampai orang lain itu yang lihat, kamu jadi tambah ini ya, buff ya kelihatannya ya. Yang cewek, kamu kok kurusan ya? Wah itu paling seneng tuh. Apalagi pakai HP Oppo, langsung kurus gitu, kurus instan. Kurus instan langsung. Iya saya udah lihat karena saya udah lihat HP anak saya, HP istri saya semuanya Oppo. Jadi nanti ikutan ini lagi. Sponsor ini, kita bukan produk sponsor, bukan ini ya. Tapi masalahnya, dikatakan kita bisa lebih daripada pemenang ini melalui Kristus. Melalui Kristus saudara. Nah balik lagi, kita berperang ini bukan untuk meraih kemenangan. Tetapi kita berperang dari tanah kemenangan. We are more than a conqueror. We are already more than a conqueror. Kenapa? Tanah itu diberikan kepadamu. Kamu tidak merebut tanah itu. Tanah itu oleh iman. Pada saat kamu percaya Yesus, kamu berada di tanah itu instan. That is yours. Amin. Kita ini punya damai sejahtera. Sudah punya. Sudah ada di dalam kita. Tapi iblis berpikir, menyebabkan kamu berpikir kamu harus rebut tanah itu. Begitu detik dia bisa membuat engkau berpikir demikian, engkau berperang dari tanah kekalahan. Kamu berada di tempat yang kalah sebenarnya. Amin. Karena sebenarnya kamu itu harusnya bukan berdoa dari tanah kekalahan. Kamu itu berdoa dari tanah kemenangan kepada kemenangan, kepada kemenangan, kepada kemenangan. Kamu boleh dihajar oleh penindasan, penganiayaan, but you are still in the victory ground. Pastor, saya belum merasakan kesembuhan. Gimana saya bisa bilang saya menang? Saya kan butuh depresi. Saya ini butuh bebas dari rasa depresi, dari kebiasaan buruk yang saya punyai. Gimana caranya? Kalau saya ini bisa tahu bahwa saya ini bisa memilikinya, aku nggak selama-lamanya aku merasa oke loh dengan Tuhan. Mungkin saudara ada yang berpikir demikian. Kadang-kadang saya juga bisa ngaco nih. Waktu ngambil keputusan, saya juga banyak berbuat kesalahan. Saya banyak berbuat pelanggaran, apalagi pelanggaran prokes. Udah pasti kita banyak melanggar, cuman gak ada yang mau ngomong aja. If you are really, really honest, banyak di antara kita, semuanya bahkan, juga bisa melanggar prokes. Bisa. How can we
depend on just prokes. We cannot. The only thing that you can depend on, hal satu-satunya yang engkau bisa harapkan dan engkau bisa pasti gantungkan adalah kasih Tuhan kepadamu. Mungkin kamu saat ini sedang merenungkan, mencoba untuk merenungkan firman ini. Tapi pada saat yang bersamaan kamu juga merenungkan hal-hal yang mengganggu kamu. Udah gak bisa dicuekin lagi, gak bisa. Karena kamu setiap malam juga kamu pikirin. Kamu ingin merasa bahwa Tuhan ini, apa Tuhan gak peduli ya? Tuhan ini lagi cuek kali. Soalnya ini memang masalah ini saya yang timbulin sih. Kalau saya timbulin mungkin Tuhan cuek kali sama saya. Tuhan mau saya belajar gitu. Dia sengaja biarin saya kayak begini. You know, bahwa Tuhan Yesus ini juga address masalah ini. Tuhan Yesus ini juga refer masalah ini ketika dia berbicara mengenai tanah. Ketika dia berbicara mengenai hati manusia. Matius 13 ayat 20 sampai 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu. Katakan mendengar. Dia mendengar firman itu. Dan segera menerimanya dengan gembira. Katakan menerima. Dia bukan hanya mendengar loh, dia menerima loh. Dalam gereja pun, setiap hari Minggu pun kita bisa dengar dan kita bisa terima dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ini kata kuncinya, tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, nah di sini kata penganiayaan sama dengan kata tadi, tlipsis, beban. Karena firman itu, kata kuncinya ini, karena firman itu baru juga dikorbain. Dia menerima dengan gembira. Begitu datang penindasan, come Monday, besok nih masuk kerja nih. Langsung dihajar gara-gara firman itu. Orang itu pun segera murtad. Ini di tanah yang berbatu. Ini kondisi hati. Nah, coba saudara-saudara. Lihat ya, kuncinya tadi itu apa? Iblis ini tahu kalau kamu sampai bisa berakar dan tahan, maka meskipun datang penindasan, meskipun datang penganiayaan, kamu gak akan murtad, betul? Ini kan perkataannya harusnya begini ya kan? Nah, saudara tahu gak kata murtad? Murtad itu apa? Saya langsung murtad gitu, langsung mendadak berubah gitu. Enggak, bukan kayak begitu. Murtad itu artinya kesandung, stumble. Tahu nggak bahasa Greeknya murtad? Skandalizo. Wow, kamu dengar firman haleluya puji Tuhan. Hari Senin buat skandal. Begitu datang penganiayaan, begitu ada yang ngomongin, kamu gimana sih ini kerja gak beres nih, Senin kan, mau rapat kan, wah kamu gak beres nih kerjaan nih. Wah langsung, iya ya memang gua gak beres. Padahal dia ngomongin kerjaan kamu kan, kamu langsung bilang, saya gak beres. Ini mengalami penindasan, baru dibilangin hari Minggu, kamu ini kalau jatuh pun, kamu jatuh di tanah kemenangan. Kamu ini punya damai sejahtera. Justru diberikan pada hari Minggu supaya kamu bisa menghadapi hari Senin. Tapi kebanyakan orang pada saat dia melihat ini dia gak mau tahan. Dia bilang quit it lah. Udahlah stop aja lah. Aku stop percayalah. Firman kemarin hari Minggu itu dibuang gitu aja. Itu seperti tanah berbatu. Karena apa? Begitu datang penindasan, begitu datang beban sedikit, langsung skandal. Skandalizo. Atau katanya juga dikata terjebak, trip up, to make to offend. Another definition, to cause a person to begin to distrust and desert one whom he ought to trust and obey. Itu kata skandalizo, cepat gak percaya. Begitu sudah menerima dengan gembira, Senin gak percaya semua hilang. Bukankah ini problem dari kita semua? Banyak dari hati kita semua. Mari kita ambil ya contoh suatu firman yang sangat terkenal ya. Kalau kita sakit, firman apa yang kamu ingat? Benar, di mana? Yesaya 53. Oleh bila-bilanya kamu telah menjadi sembuh. Diambil dari, nah sekarang ayatnya kita tahu nih di mana. Ayat sebelumnya kamu ingat gak? Ayat sesudahnya kamu ingat gak?
Nah, oke. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Saya katakan aja ya. Kita bahas sedikit aja, oke? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di sini ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu yang menyebabkan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. The cause of kenapa kok ada bilur-bilur supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu yang kita ingatkan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Karena ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu sudah ditimpakan kepadanya. See, when you meditate, waktu engkau merenungkan mengenai firman ini, ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Berarti kita ini harus nanggung loh sebenarnya ganjaran itu. Ganjaran itu sebenarnya bukan ditimpakan, harusnya nggak kepada Yesus. Yang nanggung ganjaran itu harusnya kita. Yang harusnya nanggung setiap perbuatannya kita, itu harusnya kita sendiri. Yet Yesus yang menanggung setiap kali kita berontak, setiap kali kita melanggar, setiap kali kita berbuat kesalahan dan kejahatan. Di situ Yesus yang menanggung. Interestingly, kata keselamatan di situ, kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya di New King James Version yang dikatakan, the chastisement for our, bukan our salvation, tapi for our peace. Ganjarannya mendatangkan damai sejahtera itu. Beda kalau keselamatan di bahasa Ibrani-nya Yeshua. Tetapi ini keselamatan di sini adalah peace atau shalom. Jadi kalau kamu tahu bahwa kamu itu berbuat sesuatu yang buruk, pasti kamu bilang gak damai ini sama yang buat salah. Melanggar itu karena kamu ini udah dikasih aturan, udah dikasih instruksi, tapi kamu langgar. Tapi setiap kamu langgar, yang nanggung bukan kamu, Yesus. Setiap kamu berontak, yang nanggung Yesus. Setiap kamu pikiran udah gak benar hari Senin, yang nanggung Yesus. Setiap kamu punya emosimu gak benar, setiap kali kamu itu marah-marah, setiap kali kamu itu gak seneng sama orang, setiap kali kamu baperan, setiap kali kamu curhat gitu ya, ngata-ngatain orang, ngata-ngatain satu sama lain, ngatain pastormu, ngatain orang yang lebih tua, semuanya sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. This will bring you peace. Dan oleh bilur-bilurnya kamu jadi sembuh. Kalau kamu bisa tahu itu adalah damai sejahteranya karena ditanggung oleh Yesus, maka bilur-bilurnya membuat kamu menjadi sembuh. Do you believe that? Kamu percaya enggak itu? Amin. We are at peace. Waktu kita at peace, our body will be at peace. Kata ini loh, grief ya. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Surely he has borne our grief. Grieving itu bukan berduka. Grief itu di sana itu katanya adalah holy. Holy. Holy itu artinya penyakit fisik. Penyakitmu secara fisik. Nah, kata and carried our sorrows. Sorrows di sana katanya adalah makov atau makop. Makov itu artinya penyakit mental. Sakit jiwamu itu ditanggung sama Yesus. Kita lagi masa pandemi gini, ini yang paling sulit itu baca orang. Baca orang dia ini dalam posisi normal, sehat, apa enggak, jiwanya enggak ketahuan tuh. Banyak orang gila, banyak orang jadi stres, depresi. Amin. Yet Yesus dia sudah menanggung penyakit termasuk penyakit mental, skizofrenia, psikosis, penyakit demensia, pikun, cepat lupa, itu semua ditanggung oleh Tuhan Yesus. Gampang marah, split personality, OCD, semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dia yang tanggung semua. Sampai dia bilang, it is finished. Amin. Apalagi waktu scene ya, waktu dia dicambukin. Jebret, jebret, jebret. Saudara pernah nggak ya kalau nonton film, pas nonton film Tuhan Yesus itu ya. Pertama kali saya nonton film Tuhan Yesus, pertama kali The Passion of the Christ. Itu pas dia lagi dicambuk gitu ya, jebret gitu ya.
Dia kan jatuh tuh, jebret. Jatuh kan. Dia sampai gemeteran kan dia pegang palangnya itu. Kenapa udah sakit begitu kan dia harusnya stay di bawah dong. Kalau dia stay di bawah mungkin gak dicambukin lagi. Tuhan Yesus berusaha untuk bangkit tuh. Sampai dia menyelesaikan semua hukumannya komplit. 40 lashes sama dia jalanin. Orang Romanya bingung kan. Hajar lagi, jebret. Untuk saudara yang tahu, this is violent banget. Sampai satu saat, ada saudara mungkin ingat salah satu scene-nya itu, jebret diambil, cap langsung dagingnya copot. Kelihatan tulang. Wow. Do you know that the real movie-nya si John Caviezel itu tuh dia waktu dicambuk itu, by the way, cambuknya real. Cambuknya itu real loh. Benar-benar cambuk Romawi. Yang begitu dicerap gitu langsung, itu namanya cat's tail ya. Itu begitu dicabut gitu langsung kecabut itu, mejanya aja kecabut, itu beneran. That's what happened. Jadi dia pakai pakai kulit buatan gitu loh. Dipakai untuk proteksi. Tapi yet kena juga sedikit sampai dia kesakitan. Gimana Yesus? Habis itu darah. Why? Karena dia menanggung segala penyakitmu. Dia menanggung segala sakit jiwamu. Sampai selesai hukumannya. Sampai kamu merasakan damai sejahtera. Sampai damai sejahtera itu terjadi antara engkau dan Bapakmu. Yesus sih damai sama Bapaknya, kamu yang gak damai. Tapi dia taruh kamu di dalam dia supaya kamu beroleh damai sejahtera itu. By way of, harus dicambukin sampai habis. Habis-habisan. Kita lebih sering ingat penyakit kita. Kita lebih sering ingat memori-memori kita yang buruk. Hal-hal yang buat kita trauma kita lebih sering renungkan. Pikiran-pikiran menyerang kita. Mungkin ada masa lalu yang membuat kita lumpuh dan kita gak berani untuk melangkah dan berharap untuk masa depan. Itu tuh setiap rasa itu kamu ingat terus. Sebab itu dunia itu selalu menunjukkan apa yang kita mau lihat sih. Apa yang kita mau dengar. Lewat apa sih? Lewat kesengsaraan, penindasan. Dia tunjukin semua. Wah, COVID-nya tambah banyak. Wah, perangnya ada di mana-mana. Dia menunjukkan. Dia tunjukin aja terus gitu. Supaya kita cepat gak percaya sama firman itu. Amin. Begitu gak percaya, Senin skandal langsung. Skandalizo kan? Amin. Yohanes 16 ayat 32 sampai 33. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Ini pada waktu Yesus mau diserahkan di Taman Getsemani. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. That's how Jesus is. As he is, so are we in this world. Oh, kamu mungkin boleh dipisah-pisahin, kamu mungkin boleh merasa sendirian, tapi yang kamu tahu, kamu tidak akan pernah sendirian. Sebab Bapa, Yesus, Roh Kudus beserta kamu. Tidak akan pernah sendirian. Terus dikatakan apa? Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Penyertaan Bapa itu membawa damai sejahtera. That is peace. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Nah, penganiayaan di sini tripsis ini. Oke, oleh karena firman itu. Tetapi kuatkanlah hatimu, be of good cheer. Aku telah mengalahkan dunia. Ini loh kuncinya. Yesus telah mengalahkan dunia. Kamu beroleh damai sejahtera. Dia telah mengalahkan dunia. Sekarang kita mikir ya, terus gimana ya? Dunia ini kan, saudara tahu lah dunia ini gak mungkin makin tambah benar. Dunia ini yang pasti tambah chaos. Udah pasti tambah chaos. Sudah kita tahu dari firman ya, jangan kita mengharapkan sesuatu kepada creation. Kepada penciptaan. Yang kita bisa harapkan, harusnya dunia itu berharap kepada redemption. Penebusan. Tetapi dikatakan Yesus telah mengalahkan dunia. Kok bisa? Apakah Yesus telah disalib? Makanya dikatakan dia telah mengalahkan dunia. Kapan Yesus telah mengalahkan dunia? Dunia itu apa sih sebenarnya? Coba kita baca ya.
Bagaimana Yesus ini overcome the world. Dia ini masih capek, dia bisa lapar, dia bisa sedih. Semua elemen dunia masih dialami. Ya dikatakan Yesus telah mengalahkan dunia. Berarti ini bukan secara fisik. Bukan secara fisik. Yesus telah mengalahkan dunia pada saat 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Oke, jangan takut. Ini bukan berarti kamu tuh langsung balik lagi jadi orang dunia. Dikit-dikit balik, bulak-balik. Enggak. This is talking about unbelievers. Basically kamu itu kasih Bapa ada di dalam kamu. That's why kamu tuh sebenarnya enggak suka akan dunia ini. Gitu loh. Nah, sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Ini loh, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Tahu saudara kapan waktu itu? Pada saat Yesus dicobai di padang gurun. Pada saat itu Yesus belum melakukan apa-apa. Setan dia mencoba Yesus dengan membuat dirinya itu tidak percaya lagi bahwa dia dikasih oleh Bapa. Bahwa dia itu bukanlah orang yang dikasih, anak yang dikasih oleh Bapa. Bahwa dia itu harus melakukan sesuatu supaya bisa dikasih oleh Bapa. Nah ini yang Tuhan Yesus alami, pencobaannya setelah 40 hari dia berada di padang gurun. Itu sama dengan pencobaan Adam dan Hawa. Pertama keinginan daging, yaitu apa keinginan daging itu sih? It's self-effort. Kepingin untuk menjalankan Taurat lagi. Kepingin untuk menjalankan that I can do this by my own effort. Aku bisa mengubah kehidupan ini. Aku bisa keluar dari kesengsaraan ini kalau aku bisa bekerja lebih keras lagi. Kalau aku bisa mengikuti segala macam ini. Mengikuti segala aturan ini. Ini makanya makan, kita harus makan jangan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Mereka mengapa ingin makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat? Karena ada keinginan kan. Keinginannya apa? Supaya bisa jadi seperti Allah. Padahal mereka itu sudah seperti Allah. Nah, harusnya mereka tuh makan pohon kehidupan. Yesus makan disuruh mengubah batu menjadi roti. Artinya iblis bilang, makanlah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Makanlah dari Taurat. Usahakan kerjaanmu sendiri. Segala macam kalau kamu bisa menebus dirimu sendiri, maka kamu itulah menjadi makananmu. Jangan jadikan Taurat jadi makananmu. Itu yang dimaksud di sana. Yang kedua itu ya, karena keinginan roh. Keinginan roh itu satu. Keinginan roh itu bukan bekerja, tapi roh itu percaya. Itu keinginan roh. Nah, keinginan mata melihat buahnya menarik sih. Ya kan, buahnya menarik. Dunia ini segala isinya ini menarik untuk dilihat. Menjadi orang yang lebih terkenal, menjadi orang yang lebih keren gitu. Itu menarik banget. Sangat menarik. Punya ini, punya itu kan enak. Bahasanya kalau saya punya ini, punya itu kan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ngomongnya sih begitu. Tapi siapa tahu motivasi hatimu sebenarnya. Pingin kelihatan supaya keren, supaya tampil lebih oke. Di dalam IG gitu, biar keren, likes-nya banyak. Jadi kita ini semua diukur berdasarkan banyaknya likes. Supaya apa sih? Yang ketiga, keangkuhan hidup. Mereka ini ingin menjadi Allah. Supaya apa? Mereka ini gak butuh lagi Allah. Mereka ini ingin jadi seperti Allah. Yesus itu hidup. Iblis ini pingin supaya Yesus itu hidup tanpa Allah. Gak bergantung sama Tuhan sama sekali. Supaya dia gak usah melakukan kehendak Tuhan. Untuk bisa menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Saudara tahu Tuhan Yesus telah overcome this. Dia telah melalui pencobaan ini. Dan dia tidak berbuat dosa. Bukan saya ngomong loh. Alkitab ngomongin. Ibrani 4 ayat 15. Dia ini bukan anak biasa-biasa. Dia ini anak Allah yang maha tinggi. Dan dia tahu dia itu siapa. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Haleluya. Dia ini the second Adam.
The second Adam, Adam yang kedua. Yang tidak dicobai tapi gak berbuat dosa. Dia sudah overcome the world. Because he has overcome the world, we are more than a conqueror. Sebab itu kita beroleh damai sejahtera. Kita mendapatkan damai sejahtera itu. Amin. Jesus has overcome the world. Amin. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Hidup damai dengan Bapa. Hidup damai dengan Bapa. Hidup kalau kamu sudah benar nih sama orang tua kamu. Kamu sudah benar nih, kamu sudah enak nih hubungannya, kamu udah mengalami damai sejahtera. Kamu pasti rasanya kan plong ya. Sama orang tua kalau kita ngomong gitu ya, kalau misalnya kita berdamai nih, rasanya enak. Tapi kalau kamu rasanya masih ada barrier sama orang tua, mau ngomong aja gitu masih bingung, masih banyak rasa gak enak karena kamu masih berbuat salah, pasti kamu segen. Bawaannya pingin bye-byein, tapi gak enak juga, awkward. Kalau kamu merasakan bahwa pada saat ada masalah, kamu yang posisinya saat itu sudah duduk, kamu kan dikatakan kamu duduk bersama dengan Kristus di samping Allah Bapa. Kalau ciri-cirinya orang yang menang itu duduk. Orang udah menang, dia jadi penguasa, duduk. Tapi kalau dikit-dikit berdiri gitu. Ada masalah dikit, kenapa gitu. Saya jadi keinget gitu ya, kadang-kadang itu ya kalau di rumah gitu ya. Kadang-kadang gitu, ada something gitu. Misalnya gitu ya, ada keributan gitu. Itu bawaannya kita itu kayaknya udah mulai, pikirannya udah kemana-mana gitu loh. Dikit-dikit saya udah lagi duduk nih, bisa berdiri gitu. Ada apa? Kita udah khawatir banget gitu. Something happen. Instead of kita berpikir, Tuhan pasti jaga. It's okay if we look. Tetapi jangan sampai posisi hati kita, dikit-dikit kepingin berdiri. Rasanya udah kayak apa? Tuhan ini bilang, ini udah menang, kamu ini udah menang. Jangan berdiri, duduk. Duduk memerintah. You speak with your word kalau ada problem. Betul? Kebanyakan kita enggak. Ingat ya, damai sejahteranya yang akan menyertai kamu dalam setiap penganiayaan dan penderitaan. Dan kamu menjadi lebih daripada orang yang menang. Oleh karena Yesus telah mengalahkan dunia ini. Amin. Mari saudara, saya ajak saudara untuk bangkit berdiri saat ini. Untuk boleh menerima perjamuan kudus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Iblis mau membuat engkau, detik engkau keluar dari ruangan ini, matamu itu didistract, dialihkan kepada hal-hal yang lain, supaya engkau gak fokus kepada dia. Dia selalu ingin supaya engkau tidak berakar dalam firman-Nya. Sebab kalau engkau sudah berakar dalam firman-Nya dan firman itu berakar dalam hatimu, benih itu berakar dalam hatimu dan mulai tumbuh, udah gak bisa dicabut lagi. Gak bakalan, karena detik ada penganiayaan, detik ada penindasan, kamu gak langsung kabur tapi kamu bertahan. Dan itu membuat engkau mempunyai karakter. Amin. Pada saat kau menerima perjamuan kudus ini, engkau ingat kematiannya, engkau ingat apa yang dia tanggung semuanya. Engkau ingat segala sakit penyakitmu. Bukan lagi kamu yang harus tanggung, tapi Yesus yang menanggung sakit penyakitmu. Ingat ya, ingat akan hal itu. That's why Jesus said, remember me. Ingat akan aku. Aku sudah disalib dan buktinya jelas, lubang paku. Amin. Sometimes kita seperti Thomas, kita lupa, kita gampang lupa. Yet it's okay. Meskipun kamu lupa, kamu cuma perlu ingat, tanahmu saat ini tanah kebenaran. Tanahmu saat ini adalah tanah damai sejahtera. Tanahmu saat ini adalah tanah kasih karunia.
you are still on favor ground. This to remember. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang Engkau serahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhan yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena Engkau memberikan damai sejahtera, ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ditimpakan kepadamu. Oleh sebab itu, oleh bilur-bilur-Mu kami telah menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan-Mu. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu telah dicurahkan di atas kayu salib. Tubuh manusia itu kurang lebih ada 1,5 galon darah. Kalau kita lihat Tuhan Yesus itu, dia saya nggak tahu darahnya dari mana. Itu telah mengucur deras. Orang yang disalib itu kebanyakan mati, udah habis, itu darahnya itu habis. Pelan-pelan tapi habis. Ya Tuhan Yesus mati bukan karena kehabisan darah. Dia yang menyerahkan nyawanya kepadamu. Dia berikan darahnya itu. Darah itu mengalir. Supaya engkau tahu, sudah ada pengorbanan untuk darahmu. Engkau gak usah takut lagi. Apa yang engkau perlu takutkan sih hari Senin? When you face Monday, you face it with hope. Engkau hadapi dengan penuh pengharapan. Memang ada kesengsaraan. Mungkin masih banyak masalah. Mungkin yang namanya utang itu masih gede gitu berasanya. Mungkin di dalam pembukuan, mungkin di dalam rekening bankmu. Mungkin kau melihatnya masih buruk terus gitu. Yet saya berkata, oleh karena darah ini jaminan. Ini adalah perjanjian. Darah ini adalah cawan perjanjian. The cup of the covenant. Dia udah berjanji kepadamu. Dia itu mati miskin di atas kayu salib supaya engkau menjadi kaya. Remember that you are provided for. Renungkan firman ini. Sebelum engkau keluar, engkau renungkan baik-baik firman ini. Terima kesembuhanmu saat ini, terima pengampunan dosamu. Dalam nama Yesus mari kita minum bersama-sama. You are a new creation, saudara. Yes. Katakan bersama-sama dengan saya adalah ciptaan yang baru. Saya adalah ciptaan yang baru. Saya berada di tanah kemenangan. Saya berada di tanah kemenangan. Saya berada di tanah kebenaran. Saya berada di tanah kebenaran. Saya berada di tanah damai sejahtera. Saya berada di tanah damai sejahtera. Saya berada di tanah kasih karunia. Saya berada di dalam tanah kasih karunia. Ini tanahku. Ini tanahku. Diberikan oleh Kristus. Diberikan oleh Kristus. Kepadaku. Kepadaku. Aku berdoa dari tanah kemenangan. Engkau bisa berdoa dari tanah kemenangan ini. Engkau gak usah berdoa dari tanah kekalahan. This is your ground. Yes. Stand your ground. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah ditanam. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah benih firman ini boleh tumbuh, berakar, menghasilkan buah berkali-kali lipat. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu pada hari ini. Tuhan sendiri yang memberkati dan melindungi-Mu. Dan Dia menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Amin. Kasih karunia-Nya. Yes, Lord. Lebih lagi kasih karunia-Nya. Amin, Tuhan. Dan Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Go home in peace. Go to Monday in peace. Go into peace. Go into shalom. Monday is a good day. Amin. Thank you Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Amin. See you next week. God bless you.